esai ilmiah, karya tulis ilmiah. Kedua-duanya jelas memang mempunyai suatu kesamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat STAIP, perkenalkan nama saya Azkia Falsa Annaba. Saya mahasiswa STAIP semester 7. Ada sebuah fenomena, sebuah permasalahan yang menimpa mahasiswa, yang khususnya mahasiswa pemula yang baru masuk kepada semester 1. Ataupun ada yang semester tua, mengenai fenomena terkait esai ilmiah dan karya tulis ilmiah. Pertanyaannya, apakah keduanya itu sama atau berbeda? Mari kita bahas dalam episode kali ini. Esai ilmiah, karya tulis ilmiah. Kedua-duanya jelas memang mempunyai suatu kesamaan, terletak pada keilmiahannya. Jika ditinjau dari kedalamannya, bahwa esai ilmiah dan karya tulis ilmiah itu merupakan sebuah produk yang di dalamnya membahas mengenai sebuah permasalahan dan sebuah solusi. Namun, sahabat STAIP, dari keduanya itu terdapat perbedaan yang cukup mencolok dari berbagai sisi, seperti dalam susunan strukturnya, halaman, dan format kepenulisan di dalamnya. Nah, untuk itu mari kita bahas dulu esai ilmiah. Esai ilmiah itu sebenarnya karya tulis juga yang berisikan sebuah argumen permasalahan terhadap sesuatu yang disertai dengan fakta di dalamnya. Nah, dalam hal ini boleh berupa data dan literatur dari referensi terpercaya. Tetapi di samping memberikan argumen, esai ilmiah juga mencakup solusi terhadap permasalahan yang diberikan. Sama seperti karya tulis ilmiah, tapi yang menjadi perbedaannya dititik beratkan kepada argumen, gitu loh, pandangan. Adapun mengenai format kepenulisannya pun, esai ilmiah lebih relatif singkat, padat, jelas, dan tentunya halamannya pun tidak akan melebihi dari 10 sampai seterusnya. Akan tetapi kisaran halamannya ada 3 halaman sampai 7 halaman. Dengan ketentuan isinya itu tidak terstruktur seperti pada karya tulis ilmiah. Strukturnya bisa dilihat, ada judul, langsung kepada penulisan, langsung kepada pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Akan tetapi tidak disebutkan mana poinnya. Jadi langsung saja per paragraf tanpa ada jeda dengan kayak A, B, C, tapi dilangsungkan seperti pada contoh berikut. Nah, adapun setelah esai ilmiah, sekarang masuk kepada karya tulis ilmiah. Nah, baru karya tulis ilmiah itu dibuat untuk memecahkan sebuah permasalahan agar permasalahan tersebut keluar menjadi sebuah solusi, dan tentunya berdasarkan landasan teori-teori yang mumpuni dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh seorang penulis. Itu karya tulis ilmiah. Dan format penulisannya pun lebih terperinci, dimulai dengan abstrak, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitiannya seperti apa, hingga isi dan kesimpulan. Itu diibaratkan bagaikan kerucut yang terbalik seperti ini. Jadi asalnya banyak permasalahannya dikerucutkan hingga menjadi sebuah solusi. Makanya karya tulis ilmiah ini sangat penting sekali untuk mencari beberapa referensi untuk dijadikan penulisan di dalamnya. Karena jika dikatakan karya tulis ilmiah ini seperti mini riset kecil agar nanti penelitian selanjutnya bisa dilanjutkan. Diawali dengan abstrak, dengan bab 1 pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka pada akhirnya.
Dan seperti ini contoh konkretnya mengenai karya tulis ilmiah. Adapun karya tulis ilmiah itu seringkali kita dapatkan sebagai mahasiswa di STIP itu dengan contoh penugasan pada makalah. Jika dikatakan makalah dan karya tulis ilmiah ini bisa dikategorikan sama saja. Maka dari itu untuk makalah diusahakan agar benar-benar meneliti sebuah permasalahan, karena seringkali kita sebagai penulis pemula itu menempatkan sebuah tema menjadi sebuah judul. Padahal kan beda tema dan judul. Artinya tema ini secara keseluruhan dan judul itu lebih spesifik. Artinya judul itu lebih menggambarkan kepada gambaran keseluruhan yang sedang ditulis oleh seorang penulis, gitu ya. Nah, hal tersebut itu gambaran judul nanti untuk membahas terkait tentang sistematika kepenulisan yang akan dibahas oleh selanjutnya. Namun untuk kita konklusikan dalam menyikapi terkait esai ilmiah dan karya tulis ilmiah, perbedaan dan persamaannya, yaitu persamaannya bahwa di dalam kedua penulisan tersebut mencakup mengenai sebuah permasalahan dan sebuah solusi, artinya problem dan solving. Adapun perbedaannya jika dikonklusikan itu esai cukup ringkas dan tidak terlalu terperinci. Tidak halnya seperti karya tulis ilmiah dalam hal kepenulisan dan format isinya lebih terperinci, lebih jelas, lebih kemana arahnya itu sudah jelas lah bagi mahasiswanya. Nah, kemudian yang kedua, dari jumlah halaman pun esai relatif lebih sedikit dan jumlah halaman karya tulis ilmiah jauh lebih banyak. Nah, itu mungkin terkait jawaban dari konten judul kita tentang esai ilmiah dan karya tulis ilmiah. Apakah sama? Jelas sama, namun ada perbedaan yang mencoloknya. Nah, seperti itu untuk pembahasan mengenai perbedaannya. Namun sahabat-sahabat STIP, seringkali kita melihat sebuah fenomena seperti yang sudah tadi disinggung pada awal bahwa kebanyakan mahasiswa khususnya di STIP itu mengerjakan sebuah makalah, diberikan tugas oleh dosen dengan sebuah silabus mengenai pembahasan A, B, C, D. Contohnya saja kita katakan temanya itu tentang dakwah platform melalui digital. Itu tema dakwah melalui platform digital. Kebanyakan kalau saya lihat itu penulis-penulis pemula menempatkan sebuah tema menjadi sebuah judul. Padahal hal tersebut itu merupakan sebuah kekeliruan. Keliru jika kita menempatkan tema menjadi sebuah judul. Karena pada dasarnya judul itu membahas segala keseluruhan yang akan dibahas oleh penulis. Contohnya seperti ini, judul harus ringkas, membicarakan topik-topik yang benar-benar aktual, kemudian menghindari penggunaan akronim atau singkatan seperti ICT misalnya, Information Communication and Technology. Nah, itu nggak boleh, tapi harusnya dibahas Information Communication and Technology dengan kebanyakan bahwa judul itu maksimal 20 kata, dan apabila ada subjudul pun itu boleh dengan dipisahkan oleh 2 titik. Dan seperti contohnya tadi dakwah melalui platform digital. Nah, itu temanya, baru masuk ke judulnya itu dengan membahas contohnya dakwah podcast, penggunaan platform Spotify sebagai media penyebaran konten-konten keagamaan. Nah, ini sudah lumayan cukup jelas dalam contoh judulnya. Jadi membahas tentang penggunaan platform Spotify sebagai media penyebarannya kayak gimana, masalah-masalahnya kayak gimana. Nah, itu untuk judul. Jadi diusahakan
teman-teman jika akan menulis lagi tugas, usahakan memunculkan sebuah permasalahan yang baru, dimulai dari silabus atau topik yang sudah diberikan dari dosen kepada kita sebagai mahasiswa. Dan tentunya biasanya itu berkelompok, jadi bisa enak untuk diskusi, memunculkan sebuah permasalahan dan menjadi sebuah mini riset. Nah, itu dia sahabat STAIPI pembahasan mengenai perbedaan antara karya tulis ilmiah dan esai ilmiah. Semoga dapat membantu terkhususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk ke kampus STAIPI Bandung, STAI Persis Bandung. Nah, untuk itu jika ada yang ingin didiskusikan, dipertanyakan, boleh kita buka ruang diskusi di komentar di bawah ini, karena insya Allah pada episode kali ini akan berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya pada episode kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah